Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema selama kamu masih terus membenci mantan, maka mantan juga jungkir balik tidak bisa melupakanmu. Ya. Jadi kan ada beberapa teknik paling populer yang orang lakukan agar bisa melupakan orang yang dia cintai. Yang pertama, dengan segera mencari pengganti, ya. Walaupun kemudian lebih banyak yang gagal tuh. Kenapa gagal? Ya karena memilih dengan tergesa-gesa itu biasanya ujung-ujungnya menyesal. Ya, apalagi dalam memilih pasangan. Tergesa-gesa, tidak dipelajari dulu. Tidak dilihat dulu dengan seksama. Tidak tanya dulu ke sana kemari, ya. Informasinya minim, kemudian langsung diterima. Ujung-ujungnya menyesal. Yang kedua, dengan cara membenci. Nah, yang kedua ini mungkin lebih banyak ya orang pilih. Karena saya baca tuh komen-komen itu. Saya pokoknya benci dengan mantan. Saya ndak mau lagi ketemu dengan mantan. Saya ndak mau lagi dengar nama mantan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu tanda bahwa kita merawat kemarahan dan kebencian kita kepada mantan. Dan sesungguhnya ketika cara ini yang kita pilih, ya mantan menderita tuh. Dan kita juga sama-sama menderitanya. Ya, kenapa kita juga menderita? Ya karena ketika kita membenci mantan, otomatis kita harus banyak memikirkan mantan, mencari-cari apa saja yang bisa kita benci dari diri mantan, ya. Nah, tetapi memori manusia itu berbeda dengan memori misal di laptop, ya. Jadi kalau memori di laptop itu kita bisa milih itu mana yang mau kita lihat. Ya, misal kita nyimpan lagu-lagu di USB. Ya di mobil mau kita putar, kita bisa pilih itu lagu mana yang mau kita dengarkan. Artinya memori itu bisa kita pilih. Tetapi kalau pikiran kita, enggak. Pikiran kita itu ketika kita memanggil memori, kebencian atau hal yang bisa kita benci atau hal yang buruk lah tentang mantan, memorinya datang. Tapi satu paket. Ya tidak hanya tentang hal-hal yang buruk dari mantan, tetapi juga hal-hal yang indah. Mosok kita bersama mantan 1 tahun, semuanya bertengkar terus kan enggak? Mestinya ada fase-fase yang indah, yang bahagia, yang menggetarkan, yang membuat kita kangen, dan seterusnya kan? Nah, itu datang satu paket. Nah, sehingga ketika kita mencari hal-hal yang bisa kita benci tentang mantan, ya kenangan-kenangan indah itu juga muncul dengan sendirinya. Kita mungkin bisa belajar membenci dia dengan cara mengingat hal-hal yang buruk tentang dia, tetapi pada sisi yang lain karena memori indah itu datang juga, otomatis jadi kangen. Nah, maka orang-orang zaman dulu mengatakan benci itu benar-benar cinta. Ya, jadi pada satu sisi jadi benci, tapi pada satu sisi jadi kangen. Kita jadi merasa menderita. Ya, tapi oke lah, namanya kita orang yang dikhianati. Wajar kalau kita merasa menderita. Nah, sekarang bagaimana dengan mantan? Dia kan yang mengkhianati. Ya, mosok kita benci dengan dia, dia jadi menderita. Bukankah seharusnya dia senang tuh ketika kita membenci dia? Sehingga hidupnya tidak ada yang ganggu lagi. Sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya dengan bahagia bersama orang ketiga. Nah, tunggu dulu tuh ya.
Mungkin secara fisik mantan tidak ketemu dengan kita, tetapi ada kontak yang tidak bisa mantan hindari bersama kita. Ada koneksi yang tidak bisa dia hindari, yang akan membuat dia juga jadi menderita. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini ya. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa ya mantan juga jadi menderita? Jadi coba kita lihat sekarang, kita dalam keadaan terus membenci mantan. Nah, coba kita cari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Apakah dia bahagia ataukah dia cuman pura-pura bahagia di media sosial, ataukah dia menderita? Jadi kalau di media sosial itu sebenarnya tidak mewakili mantan ya, karena orang bisa membuat postingan yang bahagia sementara dia susah. Orang bisa membuat postingan yang susah-susah sementara dia kaya raya. Nah, itu kalau di media sosial. Kalau kita mau tahu realita yang sesungguhnya, tanya kepada sahabat-sahabat mantan yang juga dekat dengan kita. Atau tanya ya dengan misal tetangga mantan. Misal kita kenal baik, apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Nah, itu akan lebih mewakili keadaan mantan yang sesungguhnya daripada kalau kita ngintip di media sosial ya. Nah, jadi ya, saat kita membenci mantan, otomatis kita memikirkan mantan. Ketika kita memikirkan mantan, otomatis pikiran kita dengan pikiran mantan terkoneksi ya. Nah, dan mantan tahu bahwa kita sedang memikirkan dia, dan mantan tahu apa yang kita pikirkan. Kalau kita kangen, dia tahu kalau kita kangen. Kalau kita marah, dia tahu jika kita marah kepada dia. Nah, itu membuat dia jadi gelisah ya, jadi uring-uringan juga, jadi emosional dan seterusnya karena pengaruh dari pikiran kita kepada dia ya. Sehingga itu yang harus kita ketahui. Apalagi yang namanya kemarahan ya, pancaran energinya itu sinyalnya besar. Jadi marah itu lebih besar sinyalnya daripada kangen ya, sehingga dampaknya itu, getarannya itu, sinyalnya betul-betul akan terasa pada mantan. Kok mantan bisa tahu? Intuisi ya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti, merasakan sesuatu tanpa perlu melihat, ketemu, mendengar, bicara, dan seterusnya. Nah, itu intuisi. Kita punya intuisi. Kita tahu kalau mantan sedang mikirin kita. Bahkan ketika masih bersama, kita sudah tahu kalau mantan ini sedang mengkhianati kita. Serapih apapun dia menyembunyikannya, kita tahu. Itu intuisi. Ya. Nah, sehingga ketika kita marah, maka intuisi mantan langsung menerima sinyal kemarahan kita itu ya, yang membuat dia jadi teringat kepada kita, yang membuat dia juga merasakan energi kemarahan itu. Nah, dia juga jadi marah-marah tuh ya. Nah, itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University tentang interbrain, koneksi pikiran ya, bahwa pikiran manusia dan manusia lainnya itu terkoneksi seperti halnya wifi ya. Kalau paling mudah itu kita bisa lihat koneksi itu dengan saudara-saudara kita, karena kita bisa ngecek kepada mereka. Kita merasa nih ya, susah nih, dan terbayang wajah adik kita terus gitu, ada apa dia nih, dan kita merasa susah juga. Kita telepon dia, oh ternyata dia
lagi susah, lagi kepikiran, anaknya mau bayar SPP kuliah, ya, kuliahnya mahal, sementara belum ada uang dan seterusnya, tapi dia mau minta kepada kita, ndak enak, takut ngerepoti dan seterusnya. Kita merasakan susah, ya. Dan yang terbayang wajah dia terus. Nah, itu kemampuan intuisi kita. Itu kan paling gampang karena kita bisa telepon, kita bisa tahu langsung dari orangnya apa yang dia rasakan. Tapi seperti itu juga yang terjadi pada mantan. Sehingga ketika kita terus marah dan benci kepada mantan, ya sekuat apapun mantan jungkir balik untuk melupakan kita, dia juga akan selalu teringat kepada kita dan tidak bisa melupakan kita. Ya, dan itu juga membuat dia menderita. Jadi sesungguhnya kita dikhianati mantan menderita. Mantan terkena pengaruh kemarahan kita di sana juga menderita. Nah, karena itu sesungguhnya ya kita kan membenci mantan, marah dengan mantan itu kan membayangkan mantan ya. Bayangkan mantan ya, menyalurkan energi kemarahan kita itu kepada bayangan mantan yang muncul dalam pikiran kita dan seterusnya kan. Nah, ya hasilnya ya seperti apa yang kita bayangkan itu. Mantan jadi menderita juga. Tetapi sesungguhnya kita tetap dianjurkan untuk membayangkan yang baik-baik. Jadi kalau memang kita masih selalu membayangkan mantan ya, ya daripada membayangkan yang marah-marah tadi, sebenarnya lebih baik membayangkan mantan sadar. Ya, sadar kembali kepada kita ya. Atau kalau suami istri yang bercerai, misal istri datang untuk minta rujuk kembali ya, untuk balik lagi berumah tangga dan seterusnya. Karena memang kita dianjurkan untuk kalau membayangkan sesuatu itu yang baik-baik, karena sesungguhnya apa yang kita bayangkan itu, yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu adalah doa. Karena itu perbanyak membayangkan yang baik. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah falyaksir. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.